berkaitan dengan suatu peristiwa, itu sejarah lagi. Kenapa Allah menurunkan ayat dalam bentuk sejarah? Pertama, itu dia seperti yang Pak Sani katakan, bahwa kita semua tuh senang sejarah, senang cerita. Biasanya cerita itu, sejarah itu dikisahkan dalam bentuk cerita, gitu kan. Kita bisa ngelihat lah, kalau kita, terutama kaum pria ya, kalau misalnya sholat Jumat, terus khotibnya bercerita tentang suatu kisah, insya Allah nggak akan ngantuk. Benar nggak? Saya ngalamin soalnya, saya ngalamin. Kalau penceramahnya cerita, saya tuh nggak ngantuk. Tapi kalau yang nggak cerita, kesimpulan pemikiran itu ngantuk. Tapi kalau cerita, kita nggak ngantuk. Kenapa? Karena di dalam satu buku itu karangan Edward de Bono dibilang manusia itu punya minat intrinsik. Minat intrinsik itu kalau kita udah tahu satu cerita, tahu awal cerita, kita pasti ingin tahu akhirnya, sampai di mana sih kisahnya gitu loh. Gimana sih akhirnya? Kalau Mas Johan kemarin cerita, kita tuh kepoan orangnya gitu. Itu satu. Kedua, kenapa Allah menurunkan Al-Quran banyak berisi kisah atau sejarah? Karena apa yang terjadi di masa lalu itu akan terjadi lagi. Jadi apa yang kita alami sekarang itu pernah terjadi di masa lalu dalam sejarah. Karena kita manusia, orang-orang terdahulu manusia, permasalahan kita sekarang sama dengan permasalahan orang-orang terdahulu gitu. Saya satu kasih contoh ya. Jadi kenapa dikatakan bahwa sejarah itu berulang? Apa yang kita alami juga dialami orang sebelum kita gitu. Jadi di dalam surat Al-Kahfi itu ada cerita Ashabul Kahfi, ada cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir, ada cerita tentang Zulkarnain. Nah, dari kisah Ashabul Kahfi ini, Nabi SAW mengambil pelajaran dan memerintahkan sahabatnya untuk berhijrah di saat kondisi dakwah tidak kondusif. Jadi kan Ashabul Kahfi ini kan berpindah ke gua, menyelamatkan akidah mereka, ibadah mereka, biar tetap beribadah pada Allah, itu dijadikan pelajaran oleh Rasulullah. Jadi maka Rasul mengambil langkah ke Habasyah, hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Intinya sama itu kan, apa yang dialami Rasulullah dengan Ashabul Kahfi sama. Ini bukti bahwa sejarah itu berulang. Jadi Rasulullah dan sahabatnya menyelamatkan akidahnya agar bisa beribadah dengan baik, dia berhijrah. Karena di Habasyah itu penguasanya tidak menzalimi seorang pun. Begitu kata Rasulullah. Makanya Rasulullah menyuruh para sahabat untuk ini. Terus contoh yang lain misalnya, surat Yusuf itu turun berkenaan ketika Rasulullah meninggal oleh Siti Khadijah dan Abu Thalib. Gitu ya. Nah, terus surat Yusuf ini ceritanya sebagai hiburan Allah kepada Rasulullah. Kenapa dikatakan berhiburan? Karena pertama Allah mengatakan seolah-olah Allah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, bukan engkau saja yang berpisah dengan orang-orang terdekat, bukan engkau saja yang berpisah dengan Khadijah dan Abu Thalib, orang-orang terdekatmu, tapi saudaramu Yusuf itu juga berpisah dengan orang terdekatnya. Kan Nabi Yusuf, sebagaimana kita ketahui, dia berpisah dengan ayahnya yang amat mencintainya, yaitu Nabi Yakub gitu kan. Terus kedua, surat Yusuf ini seolah berpesan kepada Rasulullah, bukan hanya engkau saja yang dimusuhi oleh orang-orang terdekat. Kan sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad itu dimusuhi oleh orang terdekatnya, yaitu paman-paman beliau, Abu Lahab, Abu Jahal gitu kan. Nah, saudaramu Yusuf juga gitu kan, dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Jadi kamu tidak sendiri kan gitu ya. Biasa kalau kita menghibur ke teman kita yang sedang galau gitu kan, kamu nggak sendiri, ada saya yang mendengarkan, saya juga pernah mengalami kan gitu biasanya gitu ya. Nah, surat Yusuf ini merupakan hiburan dari Allah untuk Nabi Muhammad. Ini sekali lagi bukti bahwa sejarah itu berulang gitu. Apa yang dialami Nabi Yusuf dialami juga oleh Rasulullah. Nah, sekarang misalnya kalau sekarang dari dua contoh ini misalnya ya,
dari contoh Ashabul Kahfi dan Nabi Yusuf misalnya bisa di apa namanya ya, bisa dilihat dari peristiwa apa misalnya. Misalnya dari sisi orang mu'alaf ya. Mu'alaf itu kan dia dari non muslim jadi muslim gitu ya. Dari Nasrani misalnya jadi Islam gitu kan. Itu kan biasanya dimusuhi oleh keluarganya, bahkan diusir gitu kan. Nah, ini bukti bahwa sejarah berulang. Apa yang terjadi di masa lalu juga terjadi di masa sekarang gitu loh. Kayak gitu. Itu bukan hanya masalah itu ya, semua kehidupan manusia, semua permasalahan manusia itu akan berulang dan pernah dialami gitu. Kisahnya Habil dan Kabil memperebutkan wanita, sekarang kan ada berebut, ada permasalahan seperti itu gitu. Kisah dulu di zaman Rasulullah ada yang miskin terus minta didoain terus jadi kaya. Permasalahan kemiskinan, kekayaan, orang yang apa namanya ingin merubah nasib dialami juga. Orang yang sakit, Nabi Ayub, sekarang juga ada orang yang sakit menahun gitu kan. Jadi pendek kata, sejarah itu sesuatu yang penting gitu ya. Sesuatu yang penting dan tidak bisa diabaikan. Termasuk ketika kita ingin mempelajari tentang bisnis, komunikasi tentang bisnis. Nah, itu sebagai apa namanya? Sebagai pengantar ya bahwa sebenarnya kita banyak bisa bercermin, bisa belajar, tidak perlu belajar kepada sumber yang nggak jelas misalnya gitu ya, karena sejarah Islam banyak pelajaran yang dapat kita kita ambil pelajarannya. Oke, gimana teman-teman? Setuju nggak dengan ungkapan bahwa kita tuh perlu belajar sejarah? Kalau setuju, tulis di ini. Ya benar, tulis. Pak Cak Parto sudah nulis. Sejarah itu penting dan tidak bisa diabaikan. Jadi sejarah itu bukan hanya sekedar tahun peristiwa ya, tapi itu sesuatu yang nyata dan terjadi. Coba dituliskan. Setuju apa enggak? Setuju ya. Saiful Anwar, Daryati setuju. Yang lainnya? Mungkin kalau ibu bapak sekalian melihat permasalahan yang sedang dialami bapak ibu sekalian, teman-teman sekalian, mungkin bisa sedikit merenung. Saya sekarang misalnya belum nikah gitu. Sejarah yang tak akan pernah dilupakan karena nyata. Oke, Cak Parto. Terima kasih. Kita bisa melihat gitu loh. Bisa melihat ke sejarah. Atau saudara kita, tetangga kita, teman kita punya permasalahan. Lewat sejarah kita bisa membantunya. Lewat sejarah kita bisa menasehatinya. Ini benar-benar sesuatu yang menarik ya. Kalau kita hubungin dengan storytelling kemarin gitu ya. Kita menasihati seseorang, misalnya gini. Ada orang yang kerjanya boros, taruh. Mempelajari sejarah bisa menjadi wasilah mendapatkan ya. Oke. Kita misalnya kadang susah untuk menasihati orang yang boros gitu. Kita melarang dia untuk boros dan dia supaya hemat dan menggunakan uangnya pada hal-hal yang penting gitu. Tapi kalau kita cerita pakai storytelling, diantaranya dengan menceritakan tentang sejarah, mungkin itu adalah sesuatu yang apa ya istilahnya ya, menasihatinya tuh masuknya itu enak gitu loh. Insya Allah nggak akan tersinggung gitu loh kalau dengan cerita. Saya punya cerita ada orang yang misalnya gitu ya, ada orang yang boros jadi begini akibatnya hidupnya begini, keluarganya terbengkalai, pokoknya diceritain segala macam, tidak menyebut nama orang yang kita nasihati gitu ya, kita cerita aja, itu jadi pikiran, jadi bahan renungan dia. Makanya storytelling, menguasai tentang sejarah itu adalah sesuatu yang menurut saya perlu untuk diri kita sendiri dan perlu untuk orang lain.
Oke, kita langsung ya ke tentang tips dari Abdurrahman bin Auf. Oke. Tips pertama dari Abdurrahman bin Auf adalah dullani ala suki. Tunjukkanlah padaku pasar. Ceritanya Abdurrahman bin Auf ini hijrah kan, termasuk salah seorang sahabat Rasul yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sesampai di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan sahabat-sahabat Rasul ini dengan orang-orang Ansor. Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan oleh Sa'ad bin Rabi. Ya. Sa'ad bin Rabi itu adalah seorang hartawan, orang kaya di Madinah. Terus dia bersedia membagi rumahnya, membagi tanahnya, bahkan dia bersedia menyerahkan salah seorang istrinya kalau Abdurrahman berminat pada salah seorang istrinya. Dia ceraikan setelah masa idahnya habis, dia boleh menikahkan. Abdurrahman ditawar itu oleh Sa'ad bin Rabi. Tapi Abdurrahman menolak. Dia membalasnya dengan mengatakan, semoga Allah memberkahi keluargamu dan memberkahi hartamu. Tapi tolong tunjukkan saya di mana pasar, gitu ya. Di mana pasar? Sebagaimana kita ketahui, masyarakat Mekah adalah masyarakat pedagang, ya. Di sana tanahnya gersang. Sedangkan Madinah adalah masyarakat tanahnya subur. Dia berkebun, ya, di Madinah. Jadi secara umum masyarakat Mekah sudah terbiasa berdagang, termasuk Abdurrahman. Jadi skill Abdurrahman dalam berdagang itu udah mendarah daging. Jadi begitu nyampe ke Madinah, yang kepikiran pasar mana gitu kan. Saya mau usaha nih. Saya mau cari nafkah. Kira-kira menurut teman-teman wajar nggak sih kalau Abdurrahman mengatakan demikian gitu ya? Dia minta nunjukin pasar, ditawarin modal nggak mau, nolak. Pada awalnya nih, di awal dia ini. Kira-kira wajar nggak sih menurut logika ilmu bisnis lah sekarang ya? Coba menurut teman-teman gimana? Wajar nggak? Coba ditulis teman-teman di itunya, di kolom komennya. Wajar nggak? Abdurrahman bin Auf wajar. Wajarnya kenapa, Pak Firdaus? Bisa dijelaskan? Modal nggak mesti pakai duit. Oke, modal tidak harus pakai duit. Siap, berarti modal bisa dalam bentuk lain. Oke, yang lain. Wajar nggak sih? Abdurrahman cuma menunjukkan, sahabat Abdurrahman cuma meminta ditunjukkan di mana pasar. Sedangkan ditawari modal, dia nggak mau gitu loh. Orang di mana-mana usaha harus pakai modal kan? Pasar tempat berkumpulnya orang. Oke. Yang lain? Pasar tempat berkumpulnya orang, jadi disitulah pelanggan. Oke, siap. Siapa tadi tuh? Pak Parto. Jadi nggak perlu modal ya. Yang penting kita ketemu pelanggan gitu ya. Gimana dagangnya, Pak? Kalau nggak ada modal, di mana-mana kan pasti harus ada dagang ya. Di mana-mana harus modal gitu. Sama dengan HP, kita saat ini wajib penuh link yang terhubung. Oke. Oke, setuju. Ini ada hubungan kuliah dengan Pak Sani, kuliah Pak Sani nih kalau HP. Ada lagi pendapat yang lain? Wajar nggak sih sikap Abdurrahman ini? Dia hanya menanyakan pasar, menolak menerima bantuan dari Sa'ad bin Rabi. Oke. Dari yang saya pernah pelajari tentang ini,
sebenarnya sikap Abdurrahman awalnya saya juga sempat bingung ya, gimana dagangnya coba sekarang gitu mikir ya, gimana dagangnya coba. Dia minta ditunjukin pasar, semangat adalah modal utama, sedang uang bisa didapatkan. Oke. Saya juga awalnya bingung, gimana coba apa yang didagang, apa yang dijual oleh Abdurrahman gitu kan. Dia cuma nunjukin pasar, minta ditunjukin pasar. Saya tidak dapat cerita tentang bagaimana Abdurrahman bisa dapat untung. Jadi di hari pertama si Abdurrahman minta ditunjukkan pasar, Abdurrahman ditunjukkan pasar Koinuko. Koinuko itu nama kabilah Yahudi ya, tapi ditunjukkan oleh Sa'ad bin Robi pasar Koinuko. Di sore hari diceritakan Abdurrahman mendapat keuntungan berupa minyak samin dan susu beku. Jadi dari keuntungan itu dia bisa memperoleh itu gitu. Entah dia dapat untungnya berupa barang langsung atau dia beli gitu ya. Nggak diceritain gimana prosesnya. Cuma saya kepikirannya begini. Abdurrahman minta ditunjukkan pasar. Dia punya skill menjual. Oke? Dia punya skill menjual. Berdagang maksudnya ya, berdagang. Kalau dipikir-pikir tanpa modal dari mana barang yang dijual gitu. Tapi saya teringat cerita dari Ustadz kita, Ustadz Yusuf Mansur tentang how to nangkep opportunity. Ada ingat ceritanya? Ustadz Yusuf Mansur pernah cerita, salah satu cara untuk menangkap peluang itu adalah kita memperhatikan. Kita masuk pasar, keluar pasar. Masuk pasar, keluar pasar. Di pasar ini ada ikan. Ada ikan. Banyak ikan. Tersedia ikan mujair misalnya. Di pasar itu tidak ada ikan mujair. Jadi ada penawaran dan permintaan. Ada supply dan demand gitu kan. Di sini butuh, di sini sedia gitu kan. Kalau kita sudah menemukan ini gitu ya, di sini ada bawang, di sini ada bawang. Di sini butuh bawang, di sini sedia bawang. Banyak komoditas ya yang bisa diperhatikan. Nah, sepertinya Abdurrahman menjalani ini gitu loh, menjalani proses ini. Sebab kemungkinan yang lain saya juga masih nggak bisa saya pahamin. Yang saya pahami ini. Dan memang dalam Islam itu tidak menjadi masalah ya. Kita mendagangkan barang orang dengan izin yang punya, itu nggak masalah. Dia mau jual berapa, kita jualin. Kan itu nggak masalah kan? Nggak jadi masalah. Jadi itu tips dari Abdurrahman utama. Tips utama dari Abdurrahman. Padahal secara keadaan Abdurrahman itu sebenarnya butuh karena dia tidak membawa harta yang banyak gitu ya. Cuman kalau dikisahkan Abdurrahman cuma membawa pakaian yang ada di badannya aja gitu. Nah, kita bisa tahu bahwa Abdurrahman itu orang yang pandai berdagang gitu ya. Ini kalau dihubungkan dengan kuliahnya Pak Sani kemarin itu, apa bedanya pedagang dengan pebisnis, bisnis, mungkin di sini memang awalnya kategori Abdurrahman masih pedagang karena dia belum punya, baru datang ke sana, belum punya pelanggan, belum punya database istilahnya, masih pedagang gitu. Tapi kita bisa lihat bagaimana skill Abdurrahman itu adalah dia memperoleh untung di hari pertama, di saat pertama kali dia berdagang. Ini kan keren. Kalau kata orang di di dunia bisnis sekarang, di saat pertama kali rugi biasa, usaha kedua, ketiga gagal biasa. Dalam bisnis sekarang biasanya gitu. Jadi rumusannya sekarang gitu. Satu hal yang lumrah kalau 3 kali, 4 kali gagal itu satu hal yang lumrah. Tapi bagi Abdurrahman tidak. Dia sekali berusaha untung. Ini menunjukkan bahwa Abdurrahman memang punya skill. Jadi walaupun tidak punya modal, dia punya skill. Ini satu, punya skill. Jadi
eh, skill memang bisa kalau dilihat dari pengalaman Abdurrahman, dia memang udah lama di Mekah, berarti memang pengalamannya udah banyak ya. Oke. Ada yang mau menanggapi apa namanya pembahasan tips pertama dari sahabat Abdurrahman bin Auf ini? Yang pertama, monggo silakan. Boleh ngomong, bicara langsung, boleh nulis, monggo silakan. Ada tanggapan nih Pak di kolom chat Pak. Ada ya? Tanggapannya gimana tuh? Sebentar. Selalu bawa barang dari tempat yang lain ke tempat yang lain yang membutuhkan. Oke, itu sesuai dengan itu ya. Uang cepat selalu kecil. Uang cepat selalu kecil, tapi uang kecil karena cepat dan memberi asal ikut dengan benar. Uang cepat selalu kecil, maksudnya gimana nih? Tapi uang kecil karena cepat, siapa nih? Oke, Pak, itu maksudnya gimana? maksudnya begini, Kang Arya Ya, ya. Jadi kita kan kadang itu belajar sih dari Pak Ali itu, Ali Kurniawan, Ali itu. Jadi kita bisa dapat uang cepat itu 10 meter dari rumah kita. Artinya tetangga itu juga termasuk pelanggan yang harus kita bidik. Betul. Oh. Ya. Ya. Kadang mungkin karena tetangga, karena ini kita memang kecil saja dapatnya, jadi keuntungan memang tidak perlu yang besar, mungkin katakanlah 5.000, 10.000 kita jual telur apa macam-macam ya. Itu memang kecil. Nah, tapi uang kecil ini karena cepat itu akan membesar asal dikelola dengan benar. Jadi jangan sampai hasil yang kecil itu malah habis untuk ini. Jadi uang khusus untuk usaha memang untuk usaha gitu loh. Itu makanya saya bilang uang kecil itu yang cepat itu biasanya memang kecil, bukan yang besar triliunan ya cepat nggak bisa. Tapi kalau yang kecil insya Allah cepat gitu ya. Itu aja lu Kang. Oke, lanjut. Suara saya makasih Kang Parau nih lagi kurang sip. Oke. Makanya saya matikan. Ya lanjut. Oke, biar sehat Pak Parto. Cak Parto. Oke, ya benar sekali tuh. Uang kecil memang bisa cepat kita peroleh dan itu juga memperlancar usaha kita. Ini siapa nih? Ada yang membeli Parto ya? Oh, si Cak Parto. Monggo Pak Cak. Ada yang mau ini disampaikan? Oke. Jadi memang keuntungan kecil ini termasuk pembahasan kita, tapi belum sampai ke pembahasan itu ya. Tapi benar apa yang kata Cak Parto bahwa keuntungan kecil itu memang tidak bisa diabaikan, tidak bisa diremehkan, bahkan ini memperlancar usaha kita. Oke, masih ada sebelum saya lanjut ke tips berikutnya? Coba saya lihat ya, di chat ada nggak? Oh, nggak ada ya. Oke, silakan lanjut saja Pak. Oke, siap. Tips yang kedua adalah mabi tudainan. Mabi tudainan artinya saya tidak jual barang dagangan dengan hutang. Jadi kalau mau beli barang saya harus cash, tidak boleh hutang. Kira-kira gimana? Kejam nggak sih Abdurrahman ini? Misalnya saya tetangga Pas Tani gitu ya, atau Pas Tani jual barang, saya pengen beli, tapi Pas Tani bilang nggak boleh hutang nih, harus cash, dibilang gitu. Tapi saya pengen barang itu gitu. Padahal saya kan udah kenal lama Pak Sani gitu, tapi Pak Sani bikin aturan saya nggak jual barang ini ngutang gitu, harus cash.
tunjukkan saya pasar dan tidak terima kasbon. Ya, oke, yang kedua itu. Kira-kira gimana? Kejem nggak sih tuh? Kita udah temenan lama, udah kenal, pengen barang yang dijual misalnya. Misalnya Pak Sani sama saya gitu misalnya. Kejem nggak sih? Pada saya butuh, nggak punya uang, dan pengen barang itu. Kejem nggak sih kira-kira? Coba teman-teman, ditulis di chat. 1, 2, 3 orang lah pendapatnya. Ditunggu. Nggak kejam, Pak Firdaus. Kenapa nggak kejam? Itu mah biasa dalam berdagang. Oh gitu ya. Oke, siap. Siap. Lebih kejam bila usahanya bangkrut gara-gara diutangin orang. Kayaknya curcol banget nih. Curcol banget. Karena setiap orang beda-beda sistemnya. Oke, siap. Siap. Jadi suatu hal yang lumrah ya. Kita harus ngasih aturan sikap gitu. Tidak terima kasbon. Emang kita juga mungkin sering ya ngelihat ke warung atau mana tidak terima kasbon, tidak terima utang. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa itu kejam gitu ya. Tapi penjelasannya begini, penjelasannya kalau ada orang yang wajar saja, karena kalau dihutang modal lambat berkembang. Oke. Ya. Penjelasannya begini, khusus barang dagangan memang tidak boleh hutang dan itu wajib. Oke. Penjelasannya begini, kalau memang butuh bantuan, saya akan kasih. Tapi kalau pengen beli, harus bayar cash gitu. Abdurrahman orangnya nggak saklek begitu, istilahnya nggak pelit, istilahnya nggak kikir gitu. Dia malah terkenal sebagai orang dermawan. Jadi penduduk Madinah itu mengakui bahwa sepertiga penduduk Madinah itu pernah dibayarin hutangnya oleh Abdurrahman. Jadi dia tidak saklek, tidak kikir ya, tidak hatinya tidak keras untuk bantu orang gitu. Bahkan dia dermawan. Sepertiga penduduk Madinah hutangnya dibayarkan oleh Abdurrahman. Terus sepertiga penduduk yang lain, sepertiganya lagi diberi hutang oleh Abdurrahman. Sepertiganya lagi Abdurrahman itu sering memberi di saat dia silaturahmi ke rumah orang-orang penduduk Madinah. Jadi dia nggak kikir. Tapi kalau dagang harus cash, nggak bisa ngutang. Gitu. Nah yang terjadi sekarang kan hutang itu jadi disistemkan, jadi budaya gitu loh. Dan ini sesuatu yang berbahaya dari sisi keadaan sekarang ya. Dulu kita pernah ya Pak San, kita buat pembahasan training tentang hutang, bagaimana biar lunas hutang. Itu pesertanya itu adalah orang-orang yang punya kartu kredit, yang hutangnya menumpuk gitu loh. Ini kan sebenarnya, mohon maaf nih yang punya kartu kredit ya, ini kan sebenarnya hutang disistemkan gitu loh. Hutang sesuatu yang dibolehkan, tetapi tidak disistemkan, tidak dijadikan budaya gitu loh. Karena kenapa boleh? Ya Rasulullah sendiri kan ngutang. Dan ayat tentang hutang pun juga ada kan di surat Al-Baqarah 282 itu. Ada satu ayat penuh gitu kan, satu halaman penuh itu tentang hutang. Jadi hutang sebenarnya boleh, tetapi jangan dijadikan budaya. Mungkin kita pernah dengar ya hadis bahwa seseorang terhalang untuk masuk surga karena hutangnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah menanyakan ketika ada sahabat yang meninggal dunia, apakah dia punya hutang? Begitu dijawab iya, Rasul menolak untuk menyolatkannya. Sedih banget kan ya, kita nggak disolatkan gitu loh. Tapi begitu ada yang menjamin bahwa saya akan menjamin membayarkan hutangnya dia, baru Rasulullah menolakkan. Jadi hutang sesuatu yang boleh, tetapi ini jangan dijadikan budaya dan jadi jangan dijadikan tersistem seperti kita punya kartu kredit gitu ya. Terus
Di dalam suatu peperangan, Abdurrahman bin Auf itu menyumbangkan 60.000 dinar. Satu dinar itu adalah 4,25 gram emas ya. Harga emas sekarang berapa ya? 900.000 bukan sih? Saya dapat datanya, saya 900.000. 900 ribuan. Terus dia menyumbangkan 500 ekor kuda, 500 ekor unta, dan uang saku sebanyak 400 dinar untuk tiap prajurit. Kebayang nggak sih teman-teman? Sumbangannya itu 60.000 dinar. Duitnya ada berapa ya? Banyak banget kan? Duitnya banyak banget. Jadi kalau waktunya sedekah ya sedekah, waktunya dagang ya dagang. Sebenarnya ini diikuti oleh orang Barat ya, bisnis is bisnis gitu kan. Bisnis ya bisnis, nggak ada saudara, nggak ada orang tua, nggak ada temen gitu loh. Harus bayar gitu, harus beli, harus tunai gitu kan. Jangan jangan kayak kan ada kecenderungan nih sekarang ya, misalnya mohon maaf ini. Jadi mungkin pernah dengar teman-teman, ketika kita berusaha misalnya membuat produk Islam ya, bebas dari hal-hal subhat yang haram, entah minyak babi, pokoknya segala-gala yang diharamkan, sabun misalnya, minyak misalnya gitu ya. Terus begitu ngelihat harganya ternyata lebih mahal dari yang biasanya. Terus ketika pembeli komplain, kok mahal dari yang lain gitu. Ya sedekah lah gitu kan. Cuman harga segini mah ya sedekah aja kelebihannya gitu kan. Ini sebenarnya sesuatu yang perlu diluruskan. Dagang ya dagang. Penjual ini mau disedekahin, mau diberi sedekah atau menjualan gitu loh istilahnya. Nah, Abdurrahman mencontohkan pada kita yang namanya dagang ya dagang, namanya sedekah butuh bantuan saya akan sedekah gitu loh. Intinya gitu. Nanti sebenarnya ada pembahasan khusus ya masalah utang ini di kalau di kuliahnya Pak Dedi itu kan kita boleh hutang tetapi yang produktif yang akan menghasilkan. Kita hutang misalnya beli suatu barang, tapi barang itu bisa menghasilkan. Nanti ada pembahasan, itu kalau di Pak Dedi ya. Nanti ada pembahasan sahabat lain, bagaimana dia bisa berhutang. Bahkan sampai dia meninggal, dia punya hutang. Nanti kita, insya Allah, saya akan sampai ke sana, kita akan sampai ke sana. Oke, sampai di sini ada yang mau cerita nggak? Pengalaman misalnya, pengalaman aib nggak sih cerita masalah hutang? Pengalaman terlilit hutang gitu ya. Mungkin bisa jadi pelajaran buat kita. Aib nggak sih tuh? Kalau aib jangan cerita. Atau ada yang mau ini? Ada mau ngasih tanggapan nggak? Baik, Pak Arya, kalau boleh tahu Abdurrahman bin Auf ini eh, di zaman Rasulullah masih ada atau sudah wafat ya Rasul itu? Hidup, masih hidup. Abdurrahman ini kalau nggak salah ingat dia masuk Islamnya nggak berbeda waktunya dengan Abu Bakar, tapi setelah Abu Bakar dulu. Berapa lama gitu? Berapa lama setelah Abu Bakar masuk Islam, Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Jadi dia termasuk sahabat muhajirin dan termasuk salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga di antara 10 orang ini. Abdurrahman bin Auf ini. Dijamin kalau misalkan Abu Bakar kan karena dia sebagai sahabat pertama Rasul yang bela mati-matian gitu kan. Nah, kalau Abdurrahman bin Auf ini karena apa nih Pak? Dijaminnya Pak? Yang sepengetahuan yang saya ketahui, Abdurrahman ini kan selain kaya, dia apa namanya juga dermawan, ya. Jadi dalam satu hadis kan dikatakan oleh Rasul, Abdurrahman bin Auf ini masuk surga, tetapi dia lambat masuknya. Jadi ibarat kalau orang masuk surga jalan atau lari, dia
dia tertatih-tatih lah untuk masuk surga, tapi masuk surga gitu dibilang gitu. Karena kenapa? Karena hartanya. Kan sebagaimana kita ketahui kan hisab harta itu dua ya, dari mana dan dipergunakan untuk apa gitu loh. Makanya itu termasuk juga yang mendorong Abdurrahman jadi lebih dermawan sebenarnya dari. Jadi setahu saya dari situnya Pak Hasan. Ininya. Berarti Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasul yang dijamin masuk surga karena dengan sedekahnya ya. Oke. Masih ada? Silakan teman-teman ada yang ingin bertanya tentang Abdurrahman bin Auf mungkin yang masih pengen melengkapi ceritanya boleh ditanyakan. Karena tadi saya bertanya tentang apakah masih sahabat Rasul yang sudah wafat Rasulnya atau memang masih ada di zaman Rasul. Mungkin ada yang ingin melengkapi boleh bertanya tentang Abdurrahman bin Auf. Tapi menarik ya ada dua tips yaitu dari Abdurrahman bin Auf bukan tips hikmah bagaimana ketika ditawari bantuan tapi dia lebih baik tunjukkan saya pasar, artinya dia ingin mandiri gitu kan, ingin mandiri. Betul. Dan berusaha berbisnis, dan ketika berbisnis ya nggak terima utang gitu. Betul. Saya lanjut tadi ya. Silakan Pak. Kalau nggak ada, oke. Yang ketiga, Abdurrahman punya sikap adalah walan urida an arbah katsiro. Jadi dia tidak ingin untung yang kecil. Nah, sikap ini juga dimiliki oleh Utsman. Utsman dengan ungkapan yang lain, dia tidak menganggap remeh satu keuntungan sekecil apapun. Jadi selama itu ada untung, dia akan ambil kesempatan ini, gitu ya. Dan Abdurrahman juga demikian. Dia bersikap saya tidak menginginkan keuntungan yang banyak, gitu. Kalau dari segi bisnis, keuntungan yang sedikit ini kan memperlancar usaha ya. Orang jadi barang cepat terbeli, terus uang muter gitu kan, laku gitu kan, sehingga bisnis jalan terus gitu ya. Kalau dari segi bisnis. Nah seperti yang saya katakan di awal, bahwa para sahabat Rasulullah ini bukan hanya sekedar mengejar keuntungan dunia gitu ya, tapi keuntungan akhirat. Kenapa? Karena di dalam satu hadis Rasulullah dikatakan bahwa Allah akan merahmati. Allah akan merahmati, nih catat nih, penting nih buat kita. Allah akan merahmati seorang pembeli dan penjual yang ikhlas dalam. Kalau pembeli berarti kan dia ikhlas menerima barangnya yang demikian dengan harganya demikian, dan juga dia tentunya senang ya, pembeli itu senang mendapat bisa memiliki barang dengan harga murah gitu ya. Si pedagang juga ikhlas menerima uang karena dia mendapat untung gitu kan. Jadi tidak langsung tidak menginginkan keuntungan besar. Padahal dalam berdagang itu sebenarnya kita mengambil untung sebesar-besarnya nggak masalah gitu. Dari segi kehalalan nggak masalah. Tetapi sikap ini diambil Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan juga demikian karena sabda Rasul tadi. Jadi kita punya sama pembeli dan penjual sama-sama senang gitu istilahnya ya, sama-sama senang, sama-sama ridho, sama-sama ikhlas dengan kesepakatan yang ada, dengan barang yang ada, dengan harga yang ada, itu Allah akan memberi rahmat kepada mereka berdua begitu. Demikian. Jadi yang dikejar itu berkah, rahmat, ampunan, itu yang dikejar banget gitu. Jadi bukan sekedar kelancaran bisnis ya yang di ini. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu, orang Cina pun demikian ya. Orang Cina pun kan dia menjual barang relatif murah daripada yang lain gitu kan. Jadi ini suatu sikap yang ditiru, mungkin bisa dikatakan demikian ya. Suatu sikap yang ditiru oleh non-muslim, kalau dia non-muslim ya, meniru sikapnya Abdurrahman dan Utsman. Tidak menginginkan keuntungan yang besar itu.
Tapi sekali lagi, dari awal sampai ketiga ini sebenarnya suatu sikap apa ya, tidak akan, istilahnya tidak akan ada gunanya jika hal mendasar itu tidak dikuasai. Hal mendasar itu apa? Hal mendasar itu, jadi para sahabat itu yang namanya tijarah, perdagangan itu adalah di dunia dan di akhirat. Mungkin teman-teman pernah tahu surat As-Saff kan ya? Ada ayat yang berbunyi hal aduluk a'udzubillahi minasyaitonirrajim hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Itu kan ada di surat As-Saff. Apakah mau ditunjukkan dengan suatu perdagangan yang menyelamatkan engkau dari azab pedih, yaitu dengan cara beriman pada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya. Itu perdagangan bukan hanya sekedar keuntungan di dunia, keuntungan materi, tapi ada juga istilah perdagangan yang menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Jadi paham ini dimiliki oleh para sahabat. Jadi keuntungan berdagang itu, berbisnis itu bukan hanya semata masalah materi, tapi juga keberkahan, menyelamatkan diri dari azab yang pedih gitu ya. Sehingga sikap selanjutnya adalah mereka tahu hukum gitu, tahu hukum hal-hal yang dilarang dalam berdagang, tidak boleh curang dalam timbangan, bagaimana dengan akad, apakah kita boleh menjual barang yang bukan milik kita gitu, misalnya yang ada tidak ada pada kita gitu kan. Itu mereka paham sekali gitu loh. Jadi paham kan di Al-Qur'an atau di hadis itu ada kata bai, ada kata syira, jadi hal-hal yang mendasar itu dikuasai oleh para sahabat gitu loh. Karena mereka kan orang yang dekat dengan Rasul dan dapat pendidikan langsung dari Rasul gitu ya. Jadi Al-Qur'an itu istilahnya ngelotok banget gitu. Kenapa saya bilang ini nggak ada gunanya kalau kita tidak punya sikap dua itu, yaitu pertama mengetahui bahwa perdagangan itu bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat untuk menyelamatkan kita dari azab pedih. Kedua, mengerti hukum-hukum mana yang dilarang, mana yang dibolehkan gitu ya. Itu yang mendasar. Kalau saya tidak akan mengambil untung yang besar, ini juga diterapkan oleh oleh orang Cina, tapi dasarnya beda. Kalau orang non Muslim dasarnya mungkin untuk berlangsungan dagang bisnisnya, tapi bagi seorang Muslim dasarnya adalah ingin memperoleh rahmat Allah gitu loh maksudnya. Jadi keuntungan materi juga disertai dengan keberkahan. Oke. Gimana teman-teman? Kekayaan Utsman nih ya. Sahabat Rasul itu memang orang-orang yang dijamin masuk surga, tetapi mereka juga memang secara bisnis memang benar-benar berhasil. Jadi ini ada catatan tentang kekayaan Utsman bin Affan. Jadi ada 3 sahabat besar yang bisnisnya luar biasa ya. Terutama Utsman, kayaknya 30 juta dirham. Ini saya dapat datanya waktu harga 1 dirhamnya 65.000, nggak tahu sekarang. 1 dinar 2.200.000. Utsman kekayaannya 30 juta dirham. Terus 150.000 dinar. Terus sedekahnya 200.000 dinar. Itu Utsman. Jadi kalau dengan kursi yang waktu itu, sedekah Utsman itu mencapai 440 miliar rupiah. Terus kekayaan Abdurrahman bin Auf 30 juta 200.000 dinar. Kalau pakai kurs waktu itu 66,4 triliun. Jadi kalau dia
tadi berapa tuh? Ininya sedekahnya tuh 60.000 dinar, ya nggak seberapa sih, emang ya wajar-wajar aja. Jadi emang kalau mau sedekah banyak harus kaya sih emang ya. 66,4 triliun. Terus Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini kekayaannya 50.200.000 dirham atau 3,2 triliun kekayaannya. Oke, ada yang mau ditanggapin? Sebelum saya masuk ke Usman, ini sedikit menarik. Usman dan Zubair bin Awam ada hal yang menarik nih. Satu hal yang menarik yang mungkin bisa kita. Sepertinya belum, Pak. Boleh dilanjut Belum ya? dengan Usman. Lanjut aja ya. Usman ya. Ya. Usman dia punya sikap dalam berbisnis adalah satu, pertama, anak kuntu u'aliju. U'aliju itu adalah artinya saya terjun langsung di dalam bisnis. Artinya dia tidak mewakilkan orang untuk mengurus bisnisnya. Terutama di awal-awal bisnisnya ya, di awal-awal bisnisnya. Ini dari segi bisnis, kalau seorang pemimpin terjun langsung, dia tahu permasalahannya kan, terus tahu dia berinteraksi dengan pelanggan gitu kan, langsung siapa pelanggannya, terus misalnya ketika dia sudah melepas atau memberi kuasa kepada orang lain untuk yang terjun, dia sebagai seorang penggaji aja, dia akan tahu karyawan punya gelagat begini, oh ini maksudnya kenapa, dia tahu karena dia udah pernah terjun langsung sebagai seorang yang pemilik dan juga orang yang terjun langsung. Jadi Usman itu kuntu aliju, dia langsung terjun di dalam bisnisnya. Kedua, dia Unami. Saya yang mengembangkan bisnis ini. Bagaimana caranya? Di dalam catatan sejarah dikatakan bahwa tidak semua keuntungan dinikmati oleh Usman. Jadi ada pembagian-pembagian, salah satunya sepertiganya itu untuk modal selanjutnya. Jadi tidak dinikmati untuk pribadi sendiri. Nah, ini menarik nih, ini menarik. Jadi ada suatu kisah di masa Rasulullah, itu ada sebuah kebun yang dihujani, sementara kebun kanan kirinya nggak dihujanin. Luar biasa nggak, teman-teman? Luar biasa banget, menurut saya sih ya. Luar biasa aneh gitu ya. Kalau ukurannya Allah ya terserah Allah ya. Tapi kenapa gitu loh? Kenapa ada kebun yang khusus dihujani, satu kiri kanannya nggak dihujanin gitu. Nah ini ceritanya gini, ceritanya kenapa bisa begitu? Ketika ditanya kenapa hanya kebun kamu aja yang dihujani, apa sih rahasianya gitu ya? Akhirnya pemilik kebun itu cerita, dibilang saya membagi keuntungan saya itu 3. Pertama, untuk diri saya sendiri. Kedua, untuk modal selanjutnya, untuk modal pengembangannya. Ketiga, saya sedekahkan. Nah, jadi untuk perusahaan-perusahaan yang sedang kesulitan lagi masalah ini perlu ditiru kayaknya gitu ya. 1/3 dibagi untuk sedekahnya. Nah, cerita ini sampai kepada sahabat dan ditiru oleh Utsman. Jadi memang sejarah itu memang sesuatu yang tidak diabaikan oleh Rasulullah pun, oleh sahabat juga demikian gitu loh. Ini jadi pelajaran mereka dan jadi sikap mereka akhirnya gitu. Dia Utsman yang mengembangkan usahanya. Yang ketiga, wala asdari ribhan. Dia ini sama dengan Abdurrahman bin Auf. Dia tidak mengambil keuntungan yang banyak gitu ya. Jadi karena yang penting memperoleh rahmat Allah daripada banyak tapi istilahnya senang sama senang, suka sama suka, ridho sama ridho antar pembeli dan
penjual itu nggak diperoleh gitu loh istilahnya. Dia lebih baik. Makanya Utsman bilang dia tidak menganggap kecil, tidak menganggap remeh keuntungan sekecil apapun. Kalau kecil tapi hitungannya udah untung gitu, belum tentu orang lain dapat untung gitu loh. Dan ini harus disyukuri gitu. Sikap Utsman begitu. Terus yang selanjutnya wala ashtari syaikhan. Ini juga penting ya. Saya tidak membeli barang yang tua, barang yang lama. Jadi stok lama tidak beli, dia belinya barang stok baru. Utsman gitu. Kalau Abdurrahman ini nggak ada di sini ya. Saya tidak membeli barang yang ada cacatnya. Kalau Abdurrahman sikapnya gitu. Kalau Utsman sikapnya saya tidak membeli barang stok lama gitu. Ini mirip ya. Sebenarnya kalau dari segi fikih barang yang cacat nggak masalah. Tapi kan harus ditunjukin ini barangnya cacat loh. Begini nggak masalah sebenarnya. Tapi Abdurrahman dan Utsman memiliki sikap yang mirip, cuma satu istilahnya tidak membeli barang yang cacat, satu tidak membeli barang yang lama gitu. Sekarang kalau dipikir-pikir ya, kalau dipikir teman-teman, ini guys sebenarnya servis kepada pembeli gitu ya, servis kepada pembeli. Yang mana biasanya kan orang istilah sekarang adalah pembeli adalah raja gitu loh. Nah pembeli itu sebisa mungkin diberi barang yang bagus gitu loh. Ini memang suatu yang benar-benar sangat diperhatikan oleh Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Terus yang kelima ya, Utsman itu sikapnya tuh wa aj'alu ribhan bukan ribhan, roksain dibilang. Saya menjadikan satu modal menjadi dua modal. Maksudnya gimana? Jadi misalnya kita punya uang modal 1 juta untuk satu usaha. Tapi Utsman tidak begitu. Jadi ada 1 juta dibelah ininya uang modalnya itu 500 untuk usaha yang lain. Kenapa? Karena bila satu modal 1 juta itu hanya dijadikan modal satu usaha, kalau rugi, bangkrut, habis gitu kan. Kalau dipecah, dibelah, ada kemungkinan yang satunya bisa untung. Itu sikap Utsman yang mungkin bisa kita ikuti gitu ya. Terus gimana teman-teman? Ada yang mau disampaikan sebelum berlanjut? Ada Pak. Abdurrahman bin Auf ini balik ke kisah yang Abdurrahman bin Auf. Apakah pernah mensedekahkan air sumur dan kebun kurmanya yang sekarang ini masih ada sedekahnya itu? Apakah yang kisah Abdurrahman atau kisah Utsman ya Pak ya ini? Utsman itu. Iya Utsman itu. Betul yang sekarang dikelola sama itu ya, sama pemerintah Saudi ya. Iya. Itu Utsman. Oh, Utsman. Ya, begitu Caparto. Jadi kisahnya Utsman. Jadi itu adalah teladannya Utsman bahwa bersedekah air sumur dan kebun kurma. Jadi memang sahabat itu gimana ya? Memang karena urusannya bukan dunia aja tapi akhirat ya. Jadi suatu ketika nih kalau yang ini Utsman juga nih. Jadi suatu ketika kaum muslimin dalam keadaan paceklik lagi membutuhkan barang, pada saat yang bersamaan Utsman baru datang dari berdagang dan membawa barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Nah, jadi pengusaha lain melihat ini sebagai peluang. Paham nggak? Jadi di saat masyarakat membutuhkan, Utsman ada barangnya, nah pengusaha yang lain menganggapnya ini peluang nih. Kalau dia bisa memiliki barang yang dibawa oleh Utsman, tentu dia bisa dapat untung besar gitu kan. Nah, terus ketika pengusaha ini datang menemui Utsman bilang, kamu nggak akan bisa, nggak akan bisa membayar harga barang-barang saya. Saya akan bayar mahal, kata dia bilang gitu. Coba tawar gitu kan. Pada minta minta Utsman untuk menyebutkan harga gitu kan. Nggak akan bisa tawar terus. Sampai tawaran tertinggi pun Utsman menolak.
Enggak ada yang bisa. Dia bilang kata gitu. Karena ukurannya ridho Allah ya, ukurannya apa namanya rahmat Allah gitu. Utsman jadi nggak ada yang bisa nih. Akhirnya kan seingat saya Utsman malah memberikan kepada masyarakat gitu, tanpa menjualnya gitu. Kalau dipikir-pikir dari segi bisnis gitu ya, kalau semata bisnis, peluang ini kan luar biasa banget ya. Tapi Utsman tidak tidak ini apa namanya, dia kan pedagang ya. Yang namanya pedagang pasti otak bisnis jalan, tapi tidak demikian karena memang itu dia yang saya katakan pertama. Jadi memang yang namanya perdagangan itu bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat yang dapat menyelamatkan diri kita dari azab yang pedih gitu. Terus juga apa namanya masalah akhirat nggak bisa dikesampingkan gitu loh, kayak begitu. Jadi saya tambah sedikit ya. Jadi tadi kan kita ngebahas tentang harga ya. Utsman dan Abdurrahman bin Auf tidak mengambil untung besar, tapi mengambil untungnya kecil aja. Kenapa? Karena dia mengharapkan rahmat Allah. Karena dengan adanya ridho sama ridho, ikhlas sama ikhlas antara pembeli dan penjual, maka disitulah Allah menurunkan rahmat untuk mereka berdua. Nah, saya pernah dengar pembahasan ini kenapa Utsman dan Abdurrahman mengambil sikap ini, lebih mengutamakan rahmat Allah, padahal mencari keuntungan yang besar itu sesuatu yang dibolehkan dalam syariat Islam gitu ya, sebesar apapun. Nah, jadi dikatakan di situ, coba kita sedikit meningkat grade-nya, tingkatannya gitu ya. Kalau pertimbangannya hanya halal dan haram, kita nggak masalah mengambil untung sebesar-besarnya. Tapi kalau perhitungannya keutamaan, lebih utama mana gitu ya, nah kita akan mengambil sikap Utsman dan Abdurrahman gitu loh. Kayak begitu. Memang kita bersikap memang harus berdasarkan halal dan haram, tapi kalau ada yang lebih utama gitu ya, itu kenapa enggak gitu. Itu yang dicontohkan oleh Abdurrahman dan Utsman. Jadi nilai apa namanya jiwa spiritualnya itu luar biasa banget kalau dari sahabat itu. Ini spiritual entrepreneur bener ya? Hah? Spiritual entrepreneur yang Iya, betul-betul. benar-benar. Iya, itu Darah daging. Iya. Mungkin kebayang kalau zaman dulu Rasul, kita misalkan ya, kayak saya kalau dengar cerita sahabat Rasul itu selalu menganalogikan atau memposisikan diri pada saat zaman Rasul kita berada di sana. Mungkin sahabat itu merasa bahwa untuk meraih ridho rahmat Allah itu sulit. Jadi sampai ya udah ambil dagangan saya, yang penting Allah ridho. Ya udah, untungnya silakan ambil, untung buat saya sedikit aja, yang penting ridho. Karena ngelihat perjuangan Rasul yang dia harus sholat selama sehari semalam, ya maksudnya semalam suntuk gitu kan, untuk sekedar bersyukur gitu kan. Nah, mungkin sahabat ini ingin sampai ke taraf itu tapi tidak bisa karena saking sibuk dengan bisnis. Tapi yang bisa dilakukan adalah ya udah kita malah hanya mencari ridho dan mencari rahmat Allah. Saya mengandalkan itu. Mungkin di saat bisa itu jadi itu. Bisa Ya. jadi itu bentuk dakwah kan ya. Ya, bisa jadi bentuk juga dakwah, karena secara tidak langsung mencontohkan seorang muslim bagaimana sikapnya. Oke. Emang dari sejarah ini yang selalu menarik hal itu tuh. Jadi menjadi ada inspirasi ataupun ada penyadaran yang kita tuh muncul kesadaran secara tidak langsung, kesadaran yang memunculkan ya dari dalam diri gitu kan. Kalau dapat kisah Rasul tuh, kisah sahabat Rasul, ini menggugah lagi pikiran kita, menggugah lagi, oh iya ya gitu, muncul seperti itu. Kalau Bapak Ibu mengalaminya boleh disampaikan, misalkan iya ya saya pernah kayak gini, atau iya ya atau apapun yang itu terasa gitu, boleh disampaikan. Kalau tadi saya merasakan gitu, bahwa ketika sahabat ini benar-benar kok kayaknya gampang banget bersedekah, gampang banget
eh, memberikan harga yang murah gitu kan, tapi tetap tidak tidak membuat usahanya itu bangkrut gitu. Ya mungkin karena yang dicari itu memang adalah rahmat dan ridho Allah. Mungkin di situ. Nah, itu yang menjadi kesadaran saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan kesadaran apa yang didapatkan dari kisah sahabat Rasul ini, boleh disampaikan untuk menjadi pembelajaran kita. Enaknya sih ngomong ya, kalau ditulis nggak apa-apa juga sih, Ya, tapi boleh, nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa yang juga. tulis, boleh. Untuk yang ingin disampaikan secara langsung, boleh. Atau yang membuat saya menjadi berapi-api untuk usaha, bisa aja, boleh sampaikan. Tapi ini ada yang disampaikan oleh Caparto, mungkin yang sekarang itu bisa dianalogikan sejarah, kan sejarah ini berulang ya. Nah di Iya, zaman betul. sekarang ini mungkin ada satu produk yang kita saat pacaklik itu butuh banget, yaitu masker dan APD. Masker. Ya bisa jadi, benar, bisa. Benar. Ya Oke, itulah Kang. Caparto. Bagaimana Pak Caparto? Ada yang ingin disampaikan? Jadi kita ini benar sekali Kang Arya ya. Mengingatkan tentang pendahulu kita yang ternyata telah memberikan teladan yang luar biasa. Hanya saja kita sendiri yang kadang lupa bahwa teladan itu sudah diberikan dan seharusnya diikuti. Alhamdulillah pada malam hari ini Kang Arya menyampaikan tentang Abdurrahman bin Auf, Utsman. Ini menyadarkan kita untuk kembali mengikuti jejak-jejak mereka. Apalagi kalau kita mungkin juga bisa mencontoh Rasulullah ya dalam cara berdagangnya. Jadi bawa barang dari tempat yang memang dibutuhkan ke tempat yang lain. Jadi beliau tidak pernah bawa uang cash, bawa barang. Dan itu ada teman kita juga di sini, dulu dia jualan burung. Jadi dia bawa burung lokal itu ke Malang, dari Malang dia bawa burung Malang yang laku di Madura. Dan itu alhamdulillah sekarang dia bukan hanya sekedar jualan burung, sudah meningkat ke jualan tanah dan menjadi kaya luar biasa. Ya mungkin karena kesadaran itu sempat ditangkap untuk sepertiga tadi teknik dan caranya. Alhamdulillah Kang, terima kasih malam ini luar biasa, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan kita nanti juga bisa mengikuti jejak yang telah disampaikan ini. Insya Allah. Dan saya yakinnya semua yang hadir pada malam hari ini ada 17 partisipan, ini berarti 16 tanpa Kang Arya. Mudah-mudahan betul-betul menjadikan ini sebuah penggugah kesadaran untuk kita meyakini bahwa kita insya Allah bisa. Monggo mungkin yang lain Kang, lanjut. Terima kasih Cak Parto. Iya. Mohon doanya. Sama-sama Kang, amin. Ada tersisa tentang Zubair bin Awam nih sebenarnya, tapi monggo silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Oke, mungkin kita lanjut saja Pak hingga ke kisah yang luar biasa dari Zubair bin Awam sahabat yang terakhir di malam hari ini, boleh? Oke. Zubair bin Awam ini kaitannya dengan masalah hutang ya, dengan masalah hutang. Jadi di awal kita udah membahas bahwa hutang itu sesuatu yang boleh, tapi Abdurrahman bin Auf tidak menjual barang dengan hutang. Tahu nggak teman-teman, Zubair bin Awam ini kan termasuk salah seorang sahabat Rasul yang kaya juga, tapi hutangnya juga banyak. Ini kekayaannya itu tercatat tuh 50.200.000 dirham atau 3,2 T. Sampai dia wafat, menjelang wafat, dia masih punya utang. Jadi dia sempat berpesan pada anaknya, Abdullah bin Zubair, terus dia karena dia merasa bahwa usianya tidak akan lama lagi, dia berpesan, nak tolong
utang ayah dilunaskan, dibilang gitu ya. Utangnya berapa? Utangnya 2.200.000 dinar. Pas dia meninggal, Zubair tidak mempunyai utang, tidak mempunyai harta sama sekali. Tapi dia punya rumah di Madinah, 11 rumah, terus di Kufah, di Basrah, satu lagi di mana ya? Ada satu lagi itu masing-masing satu rumah. Salah satu rumahnya itu nilainya 1.600.000 dinar. Jadi itu udah sedikit udah sedikit tertutup ya. Utangnya 2.200.000 dinar. Salah satu rumahnya senilai 1.600.000 dinar gitu. Jadi dari ceramah yang saya dengar ini, jadi seseorang itu boleh berhutang, tapi dia harus ingat bahwa dia punya kekayaan nggak untuk melunasinya gitu loh, untuk melunasinya. Kalau Zubair punya kan, dia punya investasi berupa rumah. Terus akhirnya itu utang itu lunas semua. Bahkan Zubair ini ternyata punya istri 4, semua istrinya dapat jatahnya, ahli warisnya semua dapat gitu ya, utang lunas. Jadi utang sebanyak itu beres gitu ya, karena dia juga punya uang, punya investasi, punya barang yang bisa dijual. Jadi pesannya begitu, pesannya kalau mau berhutang kira-kira mampu nggak kita untuk bayar gitu loh. Itu satu. Kedua, gimana ceritanya sampai Zubair ini bisa punya hutang sebanyak itu gitu kan? Jadi ceritanya gini katanya. Di sejarah tercatat bahwa Zubair bin Awam itu seperti Rasulullah. Ya. Seperti Rasulullah ini gimana? Jadi Rasulullah itu kan al-amin, orang yang dipercaya ya. Orang yang dipercaya, orang mau kafir, mau muslim, dia menitipkan barang pada Rasulullah. Gitu. Menitipkan barang pada Rasulullah, maka di dalam sejarah itu tercatat ketika Rasulullah mau hijrah, kan Rasulullah berpesan pada Ali, tolong tidur di tempat tidur saya, terus barang-barang titipan ini kamu serahkan kepada pemiliknya. Itu pesan pada Rasulullah. Jadi banyak orang yang nitipin barang kepada Rasulullah. Zubair bin Awam pun demikian. Banyak orang menitip barang kepada dia, cuman agak sedikit beda. Zubair bin Awam bilang, saya tidak akan menerima titipan barang kecuali statusnya hutang, gitu kali. Kecuali statusnya hutang. Karena kenapa? Karena kalau barang titipan dia tidak bisa mengelola barang titipan itu, harus utuh, tidak bisa dikutak-atik. Tapi kalau statusnya hutang, dia bisa jadi modal gitu loh. Jadi makanya kondisi Zubair bin Awam yang dipercaya orang, dan setelah terjadi dialog, jadi kesepakatan bahwa orang tersebut boleh menitipkan barang tapi dengan status hutang, akhirnya jadi Zubair bin Awam dengan mudah memperoleh modal yang banyak gitu ya. Itu awal mula kenapa Zubair bin Awam punya hutang yang banyak. Itu mungkin sedikit tentang bahas masalah hutang gitu ya, yang mungkin ada bisa diambil pelajaran di teman-teman. Baik Pak Arya, jadi ada dua teladan dari Zubair bin Awam ya, betul ya? Iya betul. Ya, juga. Yang pertama tentang hutang, yang kedua tadi tentang apa ya? Dia karena orang yang dipercaya mudah dapat modal jadi sebenarnya. Yang pertamanya apa tadi ya Pak Arya? Pertamanya karena dia berhutang, tapi dia punya uang untuk bayarnya itu juga banyak. Jadi udah siap dengan membayarkan utang itu. Jadi nggak bakal, insya Allah nggak bakal, pokoknya ketutup lah dengan harta yang dia miliki. Boleh aja berhutang, tapi harus punya uang juga untuk menutupnya gitu loh, membayarnya gitu. Jadi kan tadi itu kan dia nggak punya uang sama sekali, utangnya 2.200.000 dinar. Dia nggak punya uang cash, tapi dia punya investasi rumah, 11 rumah di Madinah, di Basra, di Kufah, ada satu lagi rumah di mana gitu ya.
Nah, salah satu rumahnya itu nilainya 1.600.000 dinar. Udah hampir menutupi utangnya gitu loh. Gitu. Oke. Baik, saya jadi keinget kalau di zaman sekarang itu mungkin kisahnya Zubair bin Awam ini orang yang mengelola modal kayak fintech. Jadi dia nggak terima titipan barang, tapi bolehlah uangnya dititipkan ke kita, kita kelola untuk investasikan ke usaha. Yang dimana nanti usahanya itu bisa kita kembalikan menjadi ya keuntungan lagi gitu kan. Mungkin itu kali ya kisah Zubair bin Awam. Ya saya sih menanggapinya itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa mengambil hikmah yang lain. Kalau saya mengambil hikmah karena sejarah itu kan selalu berulang. Ya saya coba cari di zaman sekarang nih. Mungkin fintech kali ya. Jadi orang yang kalau kita terima barang, misalkan terima titipan barang TV, kita nggak bisa jual TV itu. Ya kita juga nggak bisa untuk sewakan karena dititipin, nggak boleh diapa-apain, nggak boleh dititipin ya harus dijaga dengan baik gitu kan. Pada saat ngambil ya TV-nya masih ada utuh, nggak kurang suatu apapun. Tapi kalau dimintain daripada saya titipin barang, udah titipin uang aja ke saya gitu kan. Nanti akan dibalik modal, nanti ketika kamu butuh bisa ambil gitu kan. Ya, itu sama dengan Jadi sebenarnya saya dengar kisah ini juga sebenarnya dia ngebahas begini, sebenarnya untuk memperoleh modal itu nggak sulit sebenarnya. Satu, kita punya dipercaya orang. Kedua, sebenarnya kan banyak apa ya, istilahnya akad-akad dalam Islam yang dibolehkan gitu loh. Kayak misalnya kita punya skill, orang punya modal, itu kerjasama itu juga bisa jadi usaha kita gitu kan. Atau misalnya setengah-setengah juga bisa. Terus atau statusnya minjem juga bisa, atau seperti yang tadi dugaan saya apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf adalah misalnya istilahnya dalam fikih itu samsaroh gitu ya. Jadi kita apa istilahnya menjualkan barang orang lain gitu juga bisa. Jadi sebenarnya banyak cara gitu ya, walaupun saya juga nggak hafal banget rinciannya gitu ya, karena fikih ini ya. Apa namanya, kita bisa memperoleh modal atau kita bisa berusaha gitu ya, walaupun tidak punya modal gitu, dengan berbagai macam cara akad yang diperbolehkan gitu. Oke, saya lihat ada tulisan rangkuman dari Caparto. Terima kasih Caparto yang sudah membantu merangkumkan pembahasan kita selama ini nih dari jam 7:30 tentang cara dagang Utsman, cara dagang Abdullah bin Zubair. Oke. Itu yang cara Utsman nomor 1 tadi nggak sempat nangkep kan? Oh, siap. siap. Dia terjun langsung ke bisnisnya gitu, nggak mewakilkan kepada orang lain. Siap. Jadi Siap. kita nangani sendiri ya. Betul. Iya, dia nangani sendiri. Terjun langsung. Terjun langsung. Oke. Wah, ini udah bisa jadi bahan storytelling. Storytelling, iya benar. Abdullah bin Auf. Oke. Makasih Kang. Sama-sama, Capato. Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau berikan tanggapan? Boleh disampaikan. Di antara 3 sahabat ini mana yang paling berkesan menurut Bapak Ibu? Boleh dijawab. Iya betul. Mana antara tadi siapa aja sahabat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Abdurrahman bin Auf ini apa ya? Kalau teman-teman pernah baca di Riyadhus Shalihin, luar biasa ininya loh, apa namanya, memikirkan akhiratnya gitu. Kalau dipikir-pikir hartanya,
Kalau dipikir-pikir hartanya yang banyak, tapi dia memikirkan akhirat itu luar biasa banget gitu loh. Jadi suatu ketika ini ada di Riyadhus Shalihin, teman-teman bisa lihat kisah ini. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf itu sedang buka puasa sama putranya Abdullah. Namanya orang kaya, makanannya mewah kan, banyak ya. Banyak gitu ya. Nggak tahu ada apa aja. Jadi ceritanya begitu ngelihat dia berbuka puasa, ceritanya Abdurrahman bin Auf buka puasa, terus di mejanya terhidang makanan yang mewah-mewah, tapi dia menangis. Nah, kenapa menangis? Abdullah sendiri bingung ya, anaknya bingung. Ayah, kenapa ayah menangis? Katanya dia bilang. Terus kata Abdurrahman bin Auf, saya khawatir nak, dibilang katanya. Jadi kisah ini ada dijadikan contoh ketika membahas tentang balasan yang diterima orang beriman karena amal solehnya dan orang kafir yang berbuat kebaikan. Jadi Abdurrahman bin Auf bilang, ayah khawatir nak, dibilang katanya. Ayah khawatir makanan mewah ini merupakan balasan Allah kepada ayah karena kebaikan yang pernah ayah lakukan, dibilang begitu. Kan di hadis yang dibahas di Riyadhus Shalihin itu dijelaskan bahwa balasan untuk orang beriman itu dua, di dunia dan di akhirat. Jadi menurut hitungan-hitungan Abdurrahman, kalau balasan di dunianya lebih banyak, berarti jatahnya di akhirat sedikit, gitu. Kenapa begitu? Karena lanjutannya Abdurrahman bin Auf bilang begini, dia bilang sahabat ayah Mus'ab bin Umair lebih beruntung gitu. Kenapa? Karena dia menerima balasan kebaikannya di dunia itu bisa terlihat dari yang diterimanya di dunia. Jadi ketika Mus'ab bin Umair ini kan ceritanya sahabat Rasul yang gugur di dalam perang Uhud gitu ya. Jadi kondisi perekonomiannya menyedihkan. Padahal dia dulu waktu di Mekah termasuk sahabat Rasul yang kaya. Tapi begitu dia akhir hayatnya kondisi ekonominya menyedihkan. Jadi ketika kain kafannya menutup kakinya, mukanya kelihatan gitu. Nah, terus ketika nutup kain kafan nutup kepalanya, kakinya kelihatan. Jadi kondisinya memang menyedihkan gitu ya. Maksudnya bukan menyedihkan, kondisinya seperti itu. Nah, kata Abdurrahman dibilang masih beruntung Mus'ab bin Umair karena balasan yang diterimanya di dunia sedikit. Insya Allah di akhirat lebih banyak. Gitu cara berpikirnya. Jadinya mikirin akhiratnya itu luar biasa banget. Saya kalau baca cerita ini, ya Allah. Padahal dia seorang pengusaha sukses ya bisa dibilang. Tapi mikirin akhiratnya itu luar biasa banget gitu loh. Sampai segitunya. Baik, Pak Arya, ini mengingatkan kita lagi bahwa tujuan berbisnis, bahwa kita selain untung banyak dan bisa meraih impian atau meraih reward expander, AILA, atau apapun itu, ya kembali harus bisa bermuatan akhiratnya seperti apa. Agar kita bisa meniru sahabat-sahabat Rasul yang walaupun sudah dijamin masuk surga, masih ngoyo ya, ibarat kata ya. Akhiratnya, iya ngoyo betul. untuk akhiratnya, Masya Allah. Ya, memang sih surga dan neraka itu hak prerogatifnya Allah ya. Tapi kita memang wajib untuk mencari mencari apa kita layak atau tidak berada di surganya Allah. Saya jadi ingin cepat-cepat mengakhiri acara ini, langsung saya tidur dan biar bisa bangun jam 3. Nih. Doain saya, Pak. Nitip doa. Oke, Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk yang menyampaikan tanggapan. Boleh. Dari tadi saya melihat tanggapannya dari Cak Parton yang paling banyak. Iya, Cak Parto, Firdaus. Mas Firdaus. Ya, Mas Firdaus juga. Oke, mungkin ada yang lain yang memberikan tanggapan, boleh. Kalau saya masih kerja gimana? Ya berarti tinggal kerjanya yang masih bermuatan untuk mencari ridho Allah, mencari rahmat Allah. Ya dengan bekerja secara jujur,
lalu bekerja dengan sesuai SOP dan integritasnya terjamin, gitu kan? Yaitu juga untuk meraih ridho dan rahmatnya Allah. Jadi Menghasilkan tidak perlu sesuatu yang manfaat untuk orang banyak gitu kan. betul, betul. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan tanggapannya? Boleh yang selama mengikuti pembelajaran di malam hari ini seperti apa yang Bapak Ibu dapatkan, boleh berbagi. Oh, jangan-jangan ngantuk ya? Biasanya gitu kalau orang didongengin, diceritain akan ngantuk dengan sendirinya. Apalagi kalau yang habis kerja. Waduh, Aduh. mantap ya. Luar biasa, tapi luar biasa banget semangat belajar ya. Oke, Insya Allah berkah. ya, amin. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang berikan tanggapan? Saya berikan kesempatan terakhir. Oke, sepertinya belum ada yang memberikan tanggapan. Tidak masalah. Ya, kita sudah masuk sampai jam 9:15. Ya, terima kasih nih Pak Arya yang sudah berbagi tentang pengetahuannya tentang sejarah yang mengingatkan kita yang sebenarnya kita bisa cari googling ataupun kita bisa cari secara mandiri ya terkadang dengan kesibukan dan kemudian dengan aktivitas rutinitas yang membuat kita tidak ingat dengan kisah ini. Mungkin pernah dapat ya kisah ini seperti tadi Caparto teringat tentang sedekah sumur, sedekah kebun kurma gitu kan. Ya, kita juga sempat keinget dengan itu. Ya, mudah-mudahan ini sebagai pengingat lagi dan semoga menjadi kayu sumbu yang membangkar semangat untuk Bapak Ibu bisa bergerak lebih kenceng lagi untuk bisnis dan untuk akhiratnya kelak. Ya, Pak Arya, terima kasih banyak. Pak Arya, mungkin ada kalimat penutup? Enggak ada, Pak. Oke. Enggak ada banget. Ya, kalau gitu ini pesan singkat dari mungkin yang sering saya sampaikan. Ketika kita dapatkan banyak ilmu, dapatkan banyak inspirasi, harus berani just do it. Lakukan aja agar kita bisa entah nanti akan nyampainya di kapan, entah kapan nyampainya di posisi mana, tapi just do it. Mudah-mudahan bisa memberikan petunjuk buat Bapak Ibu bergerak lebih kenceng lagi. Ya. Terima kasih banyak ya atas kebersamaannya di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Walaupun itu 1, 2, 3 poin ya yang bisa Bapak Ibu tangkap, tidak masalah karena sisi pentingnya adalah kita belajar dan berada di waktu yang mustajab dan banyak keberkahan di saat belajar itu. Ya, mudah-mudahan dengan belajar ini menjadi wasilah kita meraih impian, meraih jalan keluar yang tadinya hutangnya numpuk bisa lunas hutangnya. Amin. Ya, yang mungkin sekarang kesulitan keuangan bisa teratasi keuangannya, atau yang sedang nganggur bisa dapat kerjaan, atau bisnis yang mentok bisa kembali lagi menemukan jalurnya dan meraih fast track, meraih jalur yang cepat untuk mendapatkan konsep yang sebesar-besarnya. Amin. Amin. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan acara di malam hari ini materinya bisa Bapak Ibu serap dan bisa diterapkan, serap dan terapkan ya. Amin. Oke, dari Caparto, jazakallah khairan kasiron ya, Kang Arya. Amin. Sama. Ya, insya Allah besok adalah pembelajaran tentang laporan keuangan sebagai komunikasi bisnis. Jadi untuk membaca laporan keuangan, ini kita untung atau rugi sih usaha, gitu kan. Yang sebelumnya pernah ada di coaching mungkin di bulan Maret atau April ya kalau nggak salah. Tapi ini akan menjadi refresh lagi bagaimana laporan keuangan sebagai komunikasi bisnis ya. Insya Allah kita akan berinteraksi lagi di WhatsApp group dan rekamannya akan bisa dilihat lagi esok hari. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersemangat belajar di malam hari ini. Dan selamat beristirahat sampai ketemu di waktu tahajud ya. Bertemunya maksudnya dalam waktu saling mendoakan. Gitu. Amin, amin. Amin.
kami pamit undur diri ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada sikap yang kurang berkenan. Terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.